Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan demonstrasikan cara untuk input barang terlebih dahulu, karena base-nya adalah semua produk harus ada dulu. Aplikasi yang lama itu kita pakai gudang. Di aplikasi baru ini kita pakai aplikasi kasir. Nah, di sini saya setting terlebih dahulu. Untuk gudangnya kita ubah dulu. Yang utama adalah toko, dan toko di Sulawesi Selatan, kabupatennya Sidrap, kemudian apa ini, Teludinpoy. Mari Tengai, Jeling, Pangkadiene, Takalasi. Kita submit. Kemudian nanti gudangnya juga disesuaikan. Jadi yang utama ini toko. Kemudian yang harus kita lakukan adalah di bagian supplier ini sudah ada beberapa supplier yang sudah diinput. Nanti tinggal dibenahi saja. Misalnya kita ke produk barang. Nah, ini ada beberapa barang, ada sekitar 1.400 barang yang sudah masuk. Cuman di sini ada beberapa perbaikan yang harus nanti kita benahi lagi karena produknya sedikit berbeda. Nah, di sini caranya untuk barang ini adalah, ini karena kita mau menginput produknya dulu, bukan menginput pembelian barang. Jadi kita ke aplikasi yang satu, kita cek misalnya ini A+ hijau, kita cari dulu, jangan sampai sudah ada A+ luar, kronis, A+ hijau ini mereknya kita tidak tahu ya. Kita cari saja apa ini, BCP. Atau kita cari Sementa saja, yang paling utama. Semen Busowa 40 kg, semen kiloan, semen nat. Ini jadi nanti kalau kita lihat produk di lemari atau apa,
sebelum kita tambah data, kita cek dulu misalnya semen. Kita cari semen sudah ada atau belum. Ternyata sudah ada. Ini kita bisa edit, misalnya kita edit semen Bosowa, kita klik dulu di generate supaya barcode-nya berubah. Kemudian deskripsinya semen Bosowa 40 gram, kategorinya apa, kita cari kategorinya semen, hitungannya sa, berarti sini 4000 ya. Tanggal kedaluarsanya tidak perlu. Kemudian kita masukkan gambarnya, image, kita buka saja tab baru, kemudian cari gambar, kemudian kita ambil gambar semen, kita save, masuk di download, kita add image, kita klik upload sebelah kiri, kemudian klik di sini. Kalau ada fotonya juga boleh, kita foto pakai HP. Kalau terjadi seperti ini berarti filenya terlalu kecil, jadi dia harus filenya besar. Di sini tadi saya sudah lihat ada semen Bosowa, jadi saya pilih ini saja, kemudian pilih gambar, nama gudang. Ini di gudang ada berapa stok, misalnya di gudang ada 20, kemudian tanggal kita inputnya tanggal 16, di toko misalnya ada 80, kemudian tanggal inputnya tanggal 16. Stok alert, jadi kalau stok alert ini jika stoknya 50 maka akan ada informasi di sini. Jadi biasanya notifikasi untuk mengingatkan berapa jumlah yang paling rendah. Di sini saya tidak tahu harganya semen Bosowa itu berapa, misalnya 52.000 harga pokok, jadi anggaplah harga pembelian 42.000, kemudian harga penjualan di ini langganan kita kasih harga 52.000 misalnya, kemudian yang ngambil grosir kita kasih harga 51.000, kemudian harga umum 52, harga grosir 51, dan harga member itu 50. Setelah itu kita submit. Artinya untuk barang semen ini nanti di bagian sini akan terisi. Jadi kita ke semen. Ini sudah ada stoknya sekarang 180 di toko dan 20 di gudang. Kemudian nama barangnya semen Bosowa. Sekarang kita cari satu produk lagi untuk contoh, kira-kira apa di sini yang produk yang lama, yang besi 60 sigma, besi beton, besi poles. Coba kalau kita cari mata bor saja, mata bor ada enggak? Tidak ada. Bor
Jadi intinya nanti sebelum menginput barang dicek dulu di bagian ini. Misalnya apa ya, cat avian. Misalnya cat avian 0,2 liter, 1 liter cat avian ini ya, cat avian 1 liter 480. Nah ini cat, kemudian sekarang jumlahnya ada 24. Kita klik dulu di sini, kemudian kita pilih cari cat buah skinner tentu baja material. Ini hitungannya dia per liter ya. Apa jenisnya ini? Kaca besi, bataku, genting, alat-alat pertukangan, pramur, lem, amplas. Nanti ini bisa ditambahkan juga, kita tambahkan saja kategorinya dulu. Kita tambahkan kategori, nama kategorinya cat, kemudian cat aktif, ikonnya kita klik untuk mencari icon, misalnya ini saja. Oke, kita submit. Nah, kita kembali ke barang, kemudian kita cari avian 480, kita edit tadi ini, kemudian ini kita generate ulang. Ini 480 avian 480 0,9 liter. ini ya. Kita edit dulu, kemudian kita klik generate, kemudian kita pilih cat. Ini bisa liter, bisa kaleng ya, ember. Ini 1000. Tanggal kedaluarsanya ada ndak? Kalau ada tanggal kedaluarsanya kita pasang. Kemudian kita cari gambarnya, kalau ada fotonya juga boleh. 1 liter 480. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini gambarnya, kita bisa save. Dan kita masukkan terlalu kecil gambarnya, harus yang sedikit besar. Kalau dia terlalu kecil tuh 78, harus yang agak besar.
nggak bisa nih. Ini kita buka dulu sini, kita save image WP juga. Tuh, kita cari yang JPG. Purchase. Save image 108. Oke. Sepertinya sudah bisa kalau 108. Masih juga. Kasihan. Terlalu kecil filenya. Cari yang foto sebenarnya itu. Kalau dia foto WP. Jadi intinya foto ini harus agak sedikit besar dia filenya. Kalau terlalu kecil dia tidak mau. Jadi nanti disesuaikan saja, kalau bisa ambil pakai foto kamera. Baru di-upload. Nah, karena dia 0,8 maka sudah bisa. Kita pilih gambar. Kemudian di gudang stoknya berapa? Kalau stoknya 00, di toko misalnya stoknya 50. Kemudian di sini kita klik ini, tanggalnya juga terakhir kita masukkan. Tapi bila nanti ada tambahan, berarti kita bukan input di bagian ini, tapi kita input di bagian pembelian. Dan tanggalnya ini kita setting minimal 30 misalnya. Jika stoknya 30 maka akan ada pemberitahuan. Harganya 80.000 misalnya, harganya pembelian itu 70.000, kemudian harga penjualan itu 80.000 harga normal, kemudian harga grosir 81.000, harga sini 79.000, sini 78.000. Nah, kita save submit. Jadi intinya seperti itu untuk
barang. Jadi nanti yang belum, jika mau menginput harus cek dulu sudah ada belum, baru kita sesuaikan namanya. Dan kalau bisa di sini ada mereknya disertakan. Jadi nama barang, ketika tambah nama barang misalnya apa ya, besi 10 top super merek apa gitu. A plus hijau merek apa. Jadi nanti di sini ditambahkan. Nah, kemudian setelah semua bertambah, semua barang sudah ada, kemudian kita pengen ngorder barang, nah kita ke daftar pembelian, kemudian kita tambah data. Misalnya kita mau beli ini tanggalnya, sesuaikan saja tanggal. Kemudian kalau misalnya dia jatuh tempo misalnya, terus untuk keperluan gudang atau toko, kemudian cari barangnya. Misalnya kita mau beli Avian tadi, Avian 480 kita pilih. Nah, ini sudah ada harga satuannya misalnya 50 atau 70.000, kuantitinya 10, expired date-nya misalnya 25, keterangannya bukti cepat. Terima barang belum atau sudah, kemudian misalnya sudah, kita kasih sini yang menerima siapa, misalnya Putri. Nah, tambah pembayarannya misalnya dari 700 itu kita baru bayar 350.000, berarti kita masih kurang 350.000. Nah, jika ini kita submit, nomor invoice-nya misalnya ini boleh sesuaikan dengan tanggal saja, misalnya 16/03 Avian. Kita submit. Tanggal bayarnya belum, tanggal bayar coba tanggal terima, tanggal bayar, submit. Jumlah bayar 350, tanggal bayar. Nah, ketika sudah tersimpan seperti ini, maka kita sudah punya daftar pembelian dan total 700, posisinya belum lunas. Nah, nanti di sini ada informasi jika sudah hampir jatuh tempo. Nah, untuk penjualan itu ada di menu kasir dan ada penjualan. Sekarang kita coba dulu ke menu penjualan. Jadi di bagian ini ada penjualan, kemudian di kasir pos ini juga ada penjualan. Nah, penjualan yang di kasir ini dilakukan oleh kasir, sementara penjualan yang ini adalah penjualan umum. Nah, di sini penjualan umum yang saya maksud di sini adalah misalnya kuantitinya bukan satuan tapi banyak.
Nah, di sini kita bisa cari misalnya kita punya langganan dari Palopo itu properti, kita bisa tambah misalnya customernya namanya Misdan, alamatnya Palopo, nomor HP-nya, emailnya misalnya Sulawesi. Ini kita perlu isi karena nanti ada email yang akan terkirim misalnya. Nah, di sini sudah ada nomor invoice-nya, akan digenerate oleh sistem, dan tertanggal 16 bulan 3, barangnya dari gudang atau dari toko, misalnya dari ini, kemudian harga defaultnya, harga umum, harga grosir atau harga member. Nah, di sini kita bisa cari barang yang ingin dibeli, misalnya unit ini, unit kita ganti dulu yang lain, Avian tadi, Avian ini, kemudian semen Bosowa. Ini bisa kita tambah kuantitinya, kemudian kalau ada diskon, kalau ada pajak bisa kita tambah, dan sudah bisa kita simpan. Nah, pembayarannya tunai, transfer, atau cicil atau tempo. Kalau transfer kita pilih transfer, ini bisa di partisi untuk berapa kali bayar. Nah, ini cuma dilakukan oleh admin utama. Untuk kasir melakukan penjualan itu loadingnya pakai akun kasir masing-masing nanti, kemudian masuk ke area ini, nanti dihadapkan sama menu seperti ini. Saya kasih begini saja. Nah, menunya ada seperti ini, ada kasir, kemudian ada invoice. Invoice artinya penjualan yang dilakukan hari ini, kemudian ada barang. Nah, ini barang, ini harganya masih kosong semua karena belum kita lakukan update. Misalnya kita mau jual nih, nah, kita ke bagian kasir, kemudian kita klik ini dulu. Nah, kalau misalnya kita tidak klik ini, langsung mencari barangnya, misalnya Avian ini ya. Nah, nanti jadinya customernya umum. Kalau misalnya customernya langganan bisa kita tambahkan nanti add customer. Nah, ini kemudian dia beli lagi, misalnya semen Bosowa. Nah, ini tinggal ditambah 519. Di sini kan ada stoknya nih 80, kemudian Avian juga 60. Nah, ketika dibayar tunai, transfer, atau tempo, misalnya bayar lunas nilai 550.000, kembalinya 380, kemudian klik bayar. Nanti di admin ini berarti sudah terkirim ke admin utama, kasir utama. Di kasir utama dia di bagian invoice, nanti kelihatan nih pembeliannya nih. Ada di sini nanti listing pembelian yang dilakukan di kasir yang lain, pelanggannya, kemudian invoice-nya dari toko Cahaya Nabila, harga default, harga umum. Nah, di sini nanti kalau misalnya kita mau cetak pakai stroke kecil, kita tinggal nota.
maka nanti struknya keluar seperti ini, struk kecil seperti ini. Nah, ini jadinya struk kecilnya gini. Ini belum diganti nama tokonya. Tanggal, kasir, Senin Besoa, seperti ini. Jadi dia struk. Kalau misalnya mau pakai nota yang tiga rangkap, kita tinggal klik invoice. Invoice, maka nota yang tercetak seperti ini. Nama pembeli umum, tanggal pembayaran 16 Maret senilai ini. Kalau misalnya pembayarannya tempo, berarti nanti di sini ada temponya. 3 kali tempo, misalnya tempo pertama tanggal berapa, tempo kedua tanggal berapa, tempo ketiga tanggal berapa. Tinggal dicetak, maka dia nyetaknya nanti di print yang 3 rangkap yang Epson itu. Kemudian bisa juga di PDF kan, nanti hasil downloadnya bisa dikirim via WhatsApp seperti itu. Jadi intinya yang utama adalah menginput barang dahulu. Kasir juga bisa melihat barang di bagian ini stoknya berapa, akan kelihatan beserta fotonya nanti. Kemudian jika ingin menjual, masuk ke area sini. Intinya input data dahulu, nanti kemudian setelah datanya terinput, terpindah semua dari sini, baru kita lakukan penjualan. Mungkin segitu dulu, sudah 30 menit, setengah jam. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.